Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Hudati, NIM 21610011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reward and punishment dalam perspektif pendidikan Islam. Reward atau penghargaan dalam proses pelaksanaan pendidikan sebagai bentuk bagian dari metode pembelajaran merupakan bagian terpenting untuk motivasi bagi peserta didik. Melihat hal ini, maka beberapa ahli memaknai penghargaan ini bervariatif sesuai dengan pengalaman dan bidang masing-masing para ahli. Contohnya, menurut para ahli Purwanto 2006, arti penghargaan adalah untuk setiap anak yang berhasil melakukan kebaikan atau presentasi atau keberhasilan di setiap aktivitasnya sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap penghargaan yang diberikan oleh anak tidak harus berwujud materi, namun nilai-nilai moral yang bersifat positif seperti pujian dan apresiasi juga merupakan penghargaan untuk anak sehingga anak mengetahui hakikat kebaikan. Pendidikan yang dilakukan terhadap anak mencakup wilayah yang komprehensif, sehingga anak merasakan kenyamanan dalam belajar secara akademik maupun memahami arti kehidupan. Kemudian, Maslow seperti yang dikutip oleh Maria G. Wantah menjelaskan bahwa penghargaan menjadi motor penggerak utama manusia untuk mampu melakukan sesuatu dalam rangka mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang sempurna. Melalui berbagai media dan proses yang ada, manusia terus berusaha mencapai kesempurnaan hidup sebagai bagian dari naluri manusia. Melalui penghargaan yang positif, baik berupa materi maupun non-materi, jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka akan memberikan kontribusi positif terhadap manusia untuk melakukan tindakan yang lebih baik dalam dirinya. Kemudian, Davis L. Sellis didefinisikan sebagai reward is one education style which gives to the pupil as appreciation toward accomplishment was her research. Atau hadiah merupakan media pendidikan yang digunakan sebagai alat pemberi penghargaan terhadap siswa yang berprestasi, baik akademi maupun moral yang berhasil ia lakukan. Kemudian, Al-Ghazali menjelaskan bahwa hadiah merupakan penghargaan seperti berikut. Sewaktu-waktu anak telah nyata budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji, maka sayogzanya ia dihargai dan dibalas dengan sesuatu yang menggembirakan dan dipuji di depan orang banyak atau diberi hadiah. Hadiah atau penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi para pelaku pendidik atau siapapun yang sedang belajar secara formal, informal, maupun non-formal. Belajar di sini adalah belajar selama proses kehidupan manusia yang terus berjalan, bukanlah makna belajar dalam makna yang sempit, yaitu di usia anak maupun remaja dalam pendidikan formal. Konteks motivasi yang terdapat dalam penghargaan ini adalah esensi dari jiwa manusia itu sendiri yang ingin diberikan apresiasi atau penghargaan dalam mencapai kesempurnaan hidup. Dalam beberapa kajian yang telah dilakukan dalam lingkup pendidikan, menunjukkan hasil bahwa melalui pemberian penghargaan kepada siswa dalam bentuk hadiah ternyata sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Pemberian hadiah lebih efektif daripada marah kepada siswa, memberikan hukuman ataupun bahkan hanya memberikan siswa di saat siswa mendapatkan prestasi. Di sisi lain, banyak juga yang tidak setuju dengan metode pemberian hadiah atau penghargaan yang terlalu sering. Hal ini dikarenakan mereka khawatir jika pemberian hadiah ini akan memunculkan persepsi
dalam diri siswa bahwa tidak akan melakukan sesuatu jika tidak mendapatkan hadiah. Melihat dua hal perbedaan ini, maka hal yang tepat adalah dengan memberikan hadiah secara proporsionalitas secara wajar. Perkara yang berlebih dalam hal apapun tentu akan mengakibatkan hal yang negatif dalam diri siswa. Kemudian kita ke punishment atau hukuman. Punishment atau hukuman dijelaskan oleh Amir Dain Indra Kusuma bahwa hukuman diberikan kepada anak sebagai bentuk tindakan terakhir atas kesalahan yang dilakukan. Di saat anak telah diberikan peringatan sekaligus teguran yang positif, namun belum ada perubahan dalam diri anak dengan kesalahannya, maka dilanjutkanlah dengan hukuman. Hukuman diberikan kepada anak supaya anak mengetahui dan sadar diri atas kesalahan yang dilakukan. Setiap kesalahan atas tindakan semuanya memiliki resiko dalam mempertanggungjawabkannya. Anak-anak harus belajar tanggung jawab atas kesalahan yang berulang dilakukan. Melalui hukuman ini, banyak nilai yang akan tertanam dalam diri anak, mulai tanggung jawab, disiplin diri, dan sikap berhati-hati. Diharapkan dengan hukuman ini anak tidak akan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati dengan penuh kesadaran. Kemudian dalam ilmu psikologi, hukuman berarti sebuah tindakan tidak menyenangkan dalam sebuah waktu tertentu yang dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan menjatuhkan keadaan positif orang lain. Banyak para ahli psikologi yang sepakat bahwa hukuman adalah perlakuan buruk yang tidak menyenangkan orang lain. Contohnya Elizabeth B. Horrocks menjelaskan bahwa hukuman adalah sebuah siksaan yang dilakukan terhadap orang lain sebagai bentuk balasan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah peraturan. Kemudian hukum menurut Abdul Nasih Ulwan ialah hukum yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak ada had atau kafarat. Kemudian kita lanjutkan hadiah dan hukuman dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara prinsip, hadiah sebagai bentuk motivasi dan hukuman menjadi sebuah sanksi pengingat atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menggunakan istilah yang sama dengan bentuk penerapan yang berbeda, maka Islam memberikan pedoman atas batasan dan aturan bagaimana cara memberikan hadiah dan hukuman kepada manusia sehingga tidak melewati batas kemampuan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Asma Hasan Fahmi menjelaskan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam adalah tujuan hukuman mengandung arti positif karena ia ditunjukkan untuk memperoleh perbaikan dan penghargaan, bukan semata-mata untuk membalas dendam. Oleh karena itu, orang Islam sangat ingin mengetahui tabiat dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri dan untuk mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka. Jika hadiah bila diterapkan dalam pendidikan tentunya akan memiliki kesan positif, yaitu sebagai motivasi bagi anak-anak didik. Untuk itu perlu dibedakan antara hadiah dan suap. Melalui hadiah anak akan termotivasi untuk melakukan pengulangan terhadap sikap positif yang telah dilakukan. Motivasi dalam memberikan hadiah kepada anak harus dilakukan secara proporsional supaya tidak menimbulkan hal negatif dalam diri anak. Berkaitan dengan tujuan pemberian hadiah Al-Quran menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk membalas perbuatan orang beriman dan beramal soleh supaya mereka mau meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Kemudian kesimpulan dari materi tadi, setiap metode pembelajaran semuanya bertujuan untuk memudahkan sebuah proses pelaksanakan pendidikan supaya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan maksimal. Rewards atau penghargaan dan punishment atau hukuman merupakan bagian dari metode mendidik atau saat ini dikenal dengan istilah metode pembelajaran para pelajar atau anak supaya selama mengikuti proses belajar merasa nyaman dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Masing-masing ahli pendidikan memakai reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman ini berbeda-beda, namun lebih sepakat pada kesimpulan bahwa intinya adalah sama. Kemudian, melakukan apapun dengan uang sendiri adalah reward diri saya sendiri. Love myself. Terima kasih. Sekian, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.